Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 22 Agustus jam 2 lewat 22. Wih, jamnya bagus ya. Semuanya serba 2. Jam 2 lewat 22 tanggal 22. Wih, mantap sekali. Udah lewat. Oke. Saya di video kali ini akan berbagi cerita teman-teman tentang salah seorang hedge fund yang sangat sukses sekali yang bernama adalah eh, James Codier ya. James Codier ini adalah dulunya adalah pemilik fund ya, dia kemudian punya website namanya optionseller.com dan kemudian yang dia lakukan ini adalah dia melakukan naked call. Ya. Ada bukunya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belajar tentang option ya option selling, selling naked ya, ada bukunya dikarang oleh James Codier dan Michael Gross ini ya. James Codier yang judulnya The Complete Guide to Option Selling. How selling options can lead to stellar returns in bull and bear market. Wow. Ya, jadi pengarangnya adalah James Codier. Jadi James Codier ini termasuk orang yang sudah cukup luar biasa ya, cukup berpengalaman, dia punya fund yang cukup besar. Lalu kemudian dia lebih banyak trading di komoditas. Ya. Dan singkat cerita adalah dia punya satu strategi. Sebenarnya strategi itu simple. Jadi strateginya adalah dia menggunakan naked sell entah sell call ataupun sell put untuk mencari return yang kecil tapi dengan high probability yang cukup tinggi. Jadi dia berpikir bahwa oke, saya yang penting saya punya penghasilan yang return yang konsisten, nggak banyak nggak apa-apa, tapi yang penting saya punya probabilitas menang yang cukup tinggi. Itulah yang diminati sebagai option seller. Ya. Nah, sampai satu saat tertentu, teman-teman, nanti linknya ini semuanya saya kasih ya, teman-teman. Ya, ini terutama yang ini. Sampai satu saat tertentu dia melakukan apa namanya sell call di eh, komoditas yang bernama natural gas. Ya, ini adalah komoditasnya namanya natural gas. Ini grafiknya bisa digedein nggak ya? Coba kita cek. Oh, bisa digedein grafiknya. Oke, kita lihat di trading view. Oh, masukkan ke trading view deh rupanya. Nah, dan ini kejadiannya kurang lebih sekitar tahun 2018 ya. Jadi saya sudah di Amerika dan ini apa namanya nggak bisa digedein ya. Oke. Ini kemudian menjadi legend karena apa? Karena pada saat dia flat ini mungkin begini ya. Pada saat dia flat, nah pada saat dia flat ini dia berpikir oke, saya akan melakukan sell call di sini. Ya, jadi kalau sell call di atas ini artinya kalau sepanjang harga dia berharap harga ini tetap flat, ya sepanjang harga ini flat maka eh, dia akan menghasilkan uang, ya, menghasilkan premi. Tentu saja untuk menghasilkan call ini Anda harus punya margin account. Ya, artinya Anda harus pakai utang ya. Jadi karena apa namanya ini adalah sebuah posisi dengan unlimited risk. Nah, ternyata apa yang terjadi ini adalah sebuah kejadian yang di luar prediksinya. Ya, kalau selama ini dia merasa bahwa oke, sell call dengan jarak sekian ini sudah cukup aman, ya, jadi seolah-olah seperti suatu transaksi pasti, dia terlalu overconfidence. Dia terlalu percaya diri karena biasanya juga begitu. Biasanya ya pasti lolos, biasanya pasti lolos. Oke, karena dia semakin sering menang, makin confidence, lalu kemudian dia melakukan sell call. Ya, sell call jadi berharap harganya turun. Dia berharap harga ini tidak menembus level sell call-nya di sini. Tapi apa yang terjadi? Ternyata, natural gas tiba-tiba something bad happen. Ya, ingat kalau komoditi ada satu hal yang jelek, malah harga akan jadi naik. Ya, dan kemudian tiba-tiba harga naiknya keras. Akibatnya apa? Dia punya potensi loss unlimited kan? Maka sekarang broker sudah langsung menagih, maka dikira langsung dia kena namanya margin call. Nah, keadaan keadaan apa namanya keadaan yang dialami oleh James Cordier ini adalah sebuah keadaan yang sangat langka yang kita sebut sebagai anomali. Ya, jadi biasanya tidak mungkin natural gas ini naiknya sampai segitu. Ini silakan teman-teman cek ya, kodenya adalah UNG. Mungkin teman-teman nggak bisa lihat di sini. UNG adalah ETF-nya dari natural gas. Jadi mungkin dia berpikir bahwa nggak mungkin ya, nggak mungkin apa namanya naik segitunya. Biasanya juga begitu. Tapi ada satu momen tertentu di mana yang nggak mungkin pun bisa terjadi kalau kita hitung probabilitas ya. Mungkin transaksinya dia ini 99% udah pasti menang. Hanya ada 1% kemungkinan dia kalah. Tapi 1% ini tetap ada kan? Ada ya. Suatu saat tiba-tiba kena apes, boom, apa yang terjadi? Habis semua. Begitu ini kena margin call,
maka semua keuntungan yang dia kumpulkan sedikit demi sedikit itu habis lenyap di telan bumi. Ya, total kerugian ya bayangkan dia cuma begini aja, setelah itu langsung udah turun lagi. Ya, dia sudah mengalami kerugian kurang lebih sekitar 150 juta US dollar uangnya klien-kliennya dia semua. Edan ya, ya. Nah, inilah sebuah kenyataan yang bisa dialami oleh siapapun. Bahkan orang sepinter James Cordier aja, sepengalaman dia, sehebat dia aja, bisa mengalami ini, apalagi cuman kita. Orang biasa yang cuman main kecil-kecilan. Betul? Jadi, siapa bilang mengatakan bahwa, oh, kalau uangnya banyak, kalau kamu jadi hedge fund nggak pernah rugi. Siapa bilang? Hedge fund yang rugi ya banyak. Ya, salah satunya adalah hedge fund yang dibuat oleh James Cordier ini. Ya, ketika kamu salah mengambil sebuah keputusan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi ya kamu akan mengalami kerugian. Dan kalau kamu tidak pandai mengatur resiko, kerugian kamu akan habis gila-gilaan. Jadi kalau sekarang kita gambarkan, teman-teman, ya kalau kita gambarkan, kalau seandainya kita menggunakan bell curve, ya distribusi, kurva distribusi, maka biasanya kita akan berada di sini. Betul, ya ini adalah rute biasanya kita ada di sini. Ini range kita ada di sini. Ada satu range yang disebut dengan anomali antara di ujung kiri ataupun di ujung kanan. Ya titik A atau titik B. Nah, biasanya anomali ini adalah titik yang sangat ekstrim. Sangat ekstrim terjadi. Dan kalau sampai ini kamu nggak bisa mengatasi ini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akunmu akan habis. Ya, semua keuntungan yang bisa kamu cari di sini, ini akan lenyap seketika begitu ada anomali besar ini terjadi. Tentu saja anomali besar terjadi ini, ya mungkin 1 dibanding dengan 1000 kali trade. 1 banding 1000 kali trade misalkan. Tapi sekalinya terjadi, wah ini dampaknya bisa sangat fatal. Entah dampak positif atau dampak negatif. Hati-hati, itu adalah polanya. Lalu Pak, apakah kita bisa menghindari A dan B ini, kejadian anomali ini? Jawabannya tidak bisa. Sepintar apapun kamu, secanggih apapun kamu analisa, sehebat apapun kamu, tetap aja dalam hidupmu pasti kamu akan pernah mengalami ini. Otomatis. Ya. Maka tantangannya adalah bagaimana Pak supaya ketika saya mengalami kejadian yang katastrofik ini, katastrofik ya, jadi kejadian yang dahsyat ini terjadi, saya tetap bisa bertahan. Itulah gunanya kenapa kamu harus punya namanya manajemen risk. Karena risk ini nggak bisa dihindari, teman-teman. Kamu mau ngapain aja, tetap ada resiko. Jadi, belajar dari pengalaman ini adalah, nomor 1 adalah kamu harus tahu bagaimana manajemen risknya. Ini paling penting, teman-teman. Nomor 2 adalah jangan over confidence ya. Ini. Jangan terlalu kamu yakin, oh ini pasti. Ingat, namanya market itu selalu penuh dengan ketidakpastian. Market itu penuh dengan uncertainty. Berdamailah dengan itu. Kalau kamu tidak bisa menerima uncertainty dalam market, maka kamu nggak akan bisa sukses. Kamu minta certainty dalam pasar, itu kamu nggak bisa sukses. Karena itu, balik lagi, A dan B ini nggak bisa kita hindari, teman-teman. Nggak bisa. Sekali kena ini dampaknya cukup besar. Hanya ada satu cara untuk mengatasi ini semua. Bukan menghindar. Menghindar nggak bisa. Tapi kamu harus punya manajemen resiko. Jangan all in. Jangan overconfidence. Jangan berpikir saya mau get rich quick. Ya, atau kalau enggak, saya pakai satu hal yang pasti-pasti. Segala sesuatu yang pasti di dalam stock market itu buang jauh-jauh. Dan dunia finansial jauh-jauh buangnya. Karena marketnya aja penuh dengan ketidakpastian. Kok bisa-bisanya kamu mengatakan ada cara pasti menghasilkan uang? Ya, jadi mau seberapapun besar probabilitasmu make money dalam pasar ini, tetap saja pasti kamu tetap punya potensi untuk bisa loss. Belajarlah dari pengalaman orang-orang yang sudah pernah mengalami ini, sehingga kita tidak harus mengalami ini lagi. Karena apa? Sekali lagi, trading di stock market bukan untuk satu hal yang ditakutin. Kamu mengatakan, oh high risk, ya nggak ada masalah kalau kamu bisa mengatur resiko. Karena high risk temannya adalah high profit. Karena itu di dalam kelas saya, finansial itu, saya tidak pernah terlalu fokus pada namanya profit. Ya, karena profit itu akan muncul. Bagi saya profit itu adalah sebuah hasil samping dari pandainya kamu mengatur resiko. Itu pola pikirnya. Sementara orang lain fokusnya cuma profit. Hanya karena kamu profit,
bukan berarti bahwa kamu itu adalah benar, betul? Coba lihat apa yang dilakukan oleh James Cordero ini. Dia melakukan naked sell call, di mana market naik itu nggak ada ujungnya. Dia melakukan naked sell, gila sell call lagi. Ya itu bener-bener resikonya adalah unlimited. Ya kalau kamu mengatakan, oh saya bisa cut loss Pak. Iya kalau kamu keburu. Kalau kamu nggak keburu, kalau tiba-tiba ada satu kejadian yang sangat menghebohkan, ya maka apa yang terjadi? Kamu harus melihat apakah yang saya lakukan selama ini itu udah benar apa enggak. Karena sekali lagi, hanya karena kamu profit bukan berarti kamu benar. Sama juga dengan James Cordero ini, 5 tahun lebih dia menjalankan fund ini dengan menggunakan strategi yang sama, dia main komoditas. Itu tidak pernah dia mengalami kejadian seperti ini, nggak pernah. Jadi kan sudah teruji. Tapi dia tahu juga bahwa ini ada unlimited risk yang harus dia tanggung. Ya selama ini mungkin 5 tahun berada di sini terus. Sampai satu saat terjadilah yang ini. Boom, nggak ada yang tahu. Siapa yang bisa prediksi pasar? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa prediksi. Tiba-tiba boom. Ketika ini terjadi, dia tidak punya proper manajemen risk. Dia mainnya all in karena dia mainnya overconfidence. Maka apa yang terjadi? Blow up, habis. Kerja kerasnya dia habis plus dicaci maki orang lagi. Ya, ada pelajaran yang bisa Anda kejar, ya. Pelajarannya ada nomor satu, pastikan Anda mengerti bahwa yang namanya kejadian ekstrim hebat ini pasti akan terjadi. Dan ketika itu terjadi, kalau Anda bisa menahan posisi, tahu, Anda bisa survive. Kenapa? Karena kejadian ini jarang banget. Jarang banget kejadian. Jangan sampai kejadian yang jarang ini membuat kok kamu jadi bangkrut. Jangan. Ya, mungkin 1 banding 1000. Dari 1000 kali trading hanya 1 kali yang mengalami seperti ini. Kalau kamu bisa menahan yang 1 kali ini, maka kamu bisa selamat. Betul nggak logikanya? Nomor 2 adalah jangan overconfident, teman-teman. Poin pembelajarannya jangan overconfident, jangan terlalu yakin apapun analisa kamu, secanggih apapun ilmu yang kamu pakai, tetap aja kamu bisa salah. Ya bersahabatlah dengan uncertainty, ya respect pada pasar bahwa pasar itu ya nggak ada kepastian. Hargailah itu. Dan nomor 3 yang terpenting adalah hanya karena kamu profit belum tentu kamu itu adalah benar. Kamu harus cek and recheck lagi ulang kamu punya strategi. Gitu ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight. Kita ketemu lagi di Wealth Mastery selanjutnya. Thank you. Bye.